Shalom. Mari kita buka kitab kita dari Injil Matius pasal yang keempat. Injil Matius pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Matius pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan Yesus di hubungan baik Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan tertangkuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, ini ayat-ayat yang sangat terkenal, ayat-ayat yang sangat sederhana, dan sebenarnya mudah dipahami. Tetapi mari kita akan belajar lagi, dan biarlah ayat-ayat firman ini akan berkata-kata secara pribadi kepada kita masing-masing. Dikatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ya. Ayat pertama jelas di sini dikatakan Yesus dibawa atau dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya. Dan kalau Yesus juga dicobai oleh iblis, maka kita orang percaya juga pasti akan mengalami hal yang sama. Pasti mengalami pencobaan dari iblis. Tetapi ingat bahwa semua itu diizinkan untuk mengetahui kadar iman, kadar ketaatan kita kepada Allah. Ya. Bahkan di sini yang membawa atau memimpin Yesus untuk masuk ke dalam pencobaan itu adalah Roh Kudus sendiri. Ya. Dan yang harus kita hati-hati adalah kita itu tidak tahu kapan kita akan dicobai oleh iblis. Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Tetapi perhatikan, saya berpikir begini, Yesus tahu bahwa dia masuk ke padang gurun untuk dicobai. Hari pertama dia tunggu pencobaannya tidak datang. Hari kedua ditunggu pencobaannya tidak datang. Ya. Sudah siap-siap sampai hari yang ke-40. Ternyata tidak ada pencobaan. Sampai puasanya selesai. Ternyata baru ada pencobaan. Jadi di sini kita harus berhati-hati bahwa ketika kita siap
oh saya siap menghadapi pencobaan. Ternyata pencobaan tidak datang. Ketika kita sudah pikir sudah lolos semuanya, tidak ada pencobaan, pencobaan datang. Itu yang kita harus hati-hati. Ya. Dan ini juga akan dialami oleh semua orang Kristen. Pencobaan itu datang kepada setiap orang. Tetapi yang jadi masalah, kita tidak tahu model pencobaannya seperti apa, kapan itu akan terjadi. Ya, dan yang lebih parah lagi adalah pencobaan itu datang ketika kita tidak siap. Pencobaan itu datang ketika kita tidak siap. Bayangkan kalau kita lagi berpikir, pokoknya aku kalau ngadepi ini, misalnya istriku buat marah, aku tidak mau balas marah, aku akan diam. Gampang kalau sudah siap-siap seperti itu. Ini datangnya ketika kita di kantor dimarahi, ya kan? Berbuat kesalahan, kemudian banyak kesalahan lagi, kemudian pulang, pada waktu pulang ban mobil atau ban sepeda motor kempes, ya kita tunggu lagi, baru jalan, kehujanan lagi, kemudian sampai rumah istri bikin masalah, dan kita meledak lah, karena di jalan tidak mungkin meledak, di jalan hanya bersungut-sungut, ya kan? Di kantor ngadepi pimpinan hanya bersungut-sungut. Di rumah ngadepi istri atau anak meledak. Artinya ingat, pencobaan itu kita tidak tahu kapan terjadinya. Ya. Oleh karena itu kita sungguh-sungguh harus hati-hati, harus waspada. Ya. Di sini pencobaannya justru datang dikatakan ayat 2, dan setelah berpuasa. Orang berpikir kan, pada waktu puasa itu waktunya pencobaan. Pada waktu puasa itu waktu pencobaan. Ada makanan enak tapi tidak boleh makan, pencobaan kita pikir. Ya. Setelah puasa, setiap orang akan berpikir juga bahwa wah lolos sudah semuanya, lolos. Ternyata pencobaannya datang setelah berpuasa. Bahkan di sini seharusnya ini sebagai manusia roh yang sangat perkasa. Kenapa? Karena Yesus sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Yesus berada pada tempat yang tepat. Dan Yesus sudah berpuasa 40 hari 40 malam. Apa tidak cukup itu membuat manusia roh kita perkasa? Jangan berpikir juga karena kita sudah perkasa, maka tidak ada pencobaan lagi yang kita akan alami. Dan kita bersyukur bahwa kita masih dipimpin, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Saya akhir-akhir ini selalu ditelepon oleh beberapa orang bahkan yang tidak kenal. Ya, hanya karena lihat YouTube saya tentang kutu itu, dan mereka telepon saya. Banyak masalah yang aneh-aneh, yang tidak masuk akal kalau diceritakan di jemaat di tempat ini. Kok bisa ngalami seperti itu? Ya. Misalnya ada satu orang telepon saya, Anda bisa perhatikan, dulu jaya kemudian jatuh. Sudah jatuh bangkrut, dikatakan sekarang kerja ikut orang. Istrinya dulunya normal, sekarang jadi lesbian. Ya. Anda bisa bayangkan masalah seperti ini kelihatannya untuk jemaat di Pamekasan. Tidak mungkin. Tetapi saya mau katakan, hal-hal seperti itu terjadi. Hal-hal seperti itu terjadi. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah
Yesus lapar. Dari ayat ini kita ambil kesimpulan bahwa Yesus berpuasa itu tidak makan tapi minum. Tetapi ada juga yang mengatakan, oh enggak, kalau Musa saja itu puasanya tidak makan tidak minum 40 hari 40 malam, apalagi Yesus. Ya tidak masalah juga, ya kan, kita kan tidak perlu berdebat seperti itu. Yang pasti setelah 40 hari 40 malam Yesus lapar. Ya, Yesus lapar. Puasanya selesai seharusnya, ya. Nah, ayat ketiga kemudian lalu datang si pencoba itu. Perhatikan seperti yang kita bahas tadi, pencobaan datang bukan pada waktu kita siap dalam menghadapi pencobaan. Lalu datanglah si pencoba itu ketika Yesus lapar. Ketika Yesus membutuhkan sesuatu untuk dimakan. Ketika tubuhnya sudah lemah. Baru pencobaan datang. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Jika engkau anak Allah, berarti iblis tidak yakin bahwa Yesus ini anak Allah. Ya, tebak-tebakan. Tetapi kita tidak akan bahas itu. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Bahwa kita itu di dalam menghadapi pencobaan harus tahu bahwa daging kita itu akan dirangsang. Keinginan daging itu akan dirangsang sedemikian rupa. Dan kita harus membiasakan diri, harus mempunyai gaya hidup bahwa kita ini memang manusia jasmani, ada mempunyai jasmani. Ya. Tetapi yang terlebih penting adalah kita manusia roh. Dan manusia roh kita hanya bisa hidup melalui firman Tuhan. Kita harus punya prinsip bahwa firman Tuhan itu lebih penting daripada ya, makanan secara jasmani, kehidupan secara jasmani. Kita harus punya prinsip manusia roh lebih penting daripada manusia daging tubuh kita. Sederhananya, kita harus mengutamakan yang rohani dibandingkan yang jasmani. Yang pertama, Yesus dicobai dengan pencobaan daging. Keinginan daging. Yesus lapar. Kalau sudah lapar, ingin makan, sudah ambil jalan pintas saja. Ada batu itu loh, jadikan aja roti. Inginnya instan. Tetapi Yesus katakan manusia itu bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada jalan instan. Tetapi maukah kita cari kebenaran firman Tuhan? Kehendak Tuhan dulu. Yang akan membuat kita hidup, yang akan memimpin kita. Ataukah ini jalan pintas? Jalan pintas. Saya dihubungi oleh seseorang dan dia katakan untuk membayar anaknya sekolah sudah pending 6 bulan lebih. 6 bulan lebih. Dan yang
dimasukkan anaknya sekolah internasional. Ya. Bagi saya, kalau memang tidak mampu, ada apa memaksakan diri sekolah internasional? Maunya istri saya harus memberikan yang terbaik untuk anaknya. Loh iya, terbaik tapi kan versi kita. Ketika kita memang tidak mampu, untuk apa dipaksakan? Saya katakan, ya sudah, doa. Sudah doa, Pak. Bahkan saya sudah cari pinjaman kemana-mana. Bahkan teman akrab saya, kalau sekarang saya telepon, tidak diangkat. Pendeta yang saya biasanya telepon, saya dianggap terlalu sering tanya pendapat segala macam, tidak diangkat juga. Sekarang jemaah, dia katakan, ini sebentar lagi jam 1, kira-kira jam 11 dia telepon saya. Jam 1 ini saya harus sudah bayar. Saya mau kasih jaminan, ya, sertifikat rumah, tapi bukan atas nama saya, atas nama orang tua saya. Sekolah tidak mau lagi. Sampai seperti itu. Lalu apa yang saya lakukan? Dan saya katakan, kalau saya sudah, orang sudah tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Cari pinjaman sudah, doa sudah. Ya sudah, doa aja. Sekarang tunggu Tuhan. Siapa tahu nanti orang dia bilang, seharusnya jam 11 Pak. Ternyata sudah saya dalam perjalanan ditelepon diundur ke jam 1. Nah, kalau bisa dari jam 11 diundur ke jam 1, siapa tahu ya dari tanggal 14 diundur ke tanggal 1 kan. Kan masih banyak kemungkinan. Saya bilang, kalau saya jadi bapak, sudah saya diam. Tunggu aja apa yang Tuhan mau lakukan ya. Seandainya yang terburuk terjadi, ya sudah. Dan dia tetap tidak rela. Lihat di sini. Bahwa kadang-kadang kita sudah tidak tahu kehendak Tuhan. Tidak mau cari kehendak Tuhan. Karena untuk mengetahui kehendak Tuhan itu tidak instan. Yesus untuk mengubah batu menjadi roti bisa instan. Kalau saya ngalayani, saya katakan sekarang pada istri saya, pokoknya persekutuan doa, gereja yang undang saya, tahun depan kalau undang lagi. Bagi yang hanya ingin didoakan nubuat, saya tidak akan datang undangan itu. Orang kalau firman kan kelihatan kan, orang yang memperhatikan atau tidak, orang yang pura-pura tidur atau tidur sungguhan, kan kelihatan. Waktu firman disampaikan tidur. Setelah firman selesai langsung HP dikeluarkan, dipersiapkan untuk merekam. Ya nubuat. Untuk apa? Perhatikan, mereka tidak ngerti cara Tuhan. Mereka pikir dengan bernubuat, dengan tumpang tangan, kuasa dinyatakan, masalah mereka selesai. Cara Tuhan tidak seperti itu. Bisa, Yesus bisa, Tuhan bisa lakukan. Bisa. Roti diubah seketika, batu diubah jadi roti seketika. Bisa. Tetapi ingat, Yesus katakan, manusia hidup bukan dari roti saja. Ya. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bahwa ketika kita hanya mengandalkan secara jasmani, batu dijadikan roti. Bisa tiap hari mau buat roti, ya. Istri saya kalau buat roti pakai mixer, pakai tepung, pakai apa kan enak sekarang di sini. Oh kok batu, cari batu mau buat roti, cari batu. Bisa dilakukan, bisa. Tetapi yang terlebih penting yang harus diperhatikan,
Anda buat mujizat setiap hari. Tanpa mengetahui, tanpa mentaati, tanpa melatih diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kehidupanmu tidak bisa berlanjut kepada kehidupan kekal. Itu yang terlebih penting. Tetapi ketika kita mengetahui kehendak Tuhan, mengetahui firman Tuhan dan mentaatinya, hidup di dalam firman Tuhan, maka kebutuhan jasmani itu akan terpenuhi. Bisa instan, bisa tidak. Tetapi yang saya mau katakan, ada ketenangan untuk menantikan waktu Tuhan. Ada kemampuan untuk bertahan sampai penyediaan Tuhan itu datang. Bukan main instan, keburu. Pokoknya ingin ini jadi, ingin ini jadi, ingin ini jadi. HP saya itu sampai saya blokir. Artinya pokoknya yang tidak ada daftar nama di telepon saya. Kalau nelpon tidak bisa. Kenapa? Setiap hari ada telepon. Kalau 021 itu enak sudah. Oh ini tidak boleh diangkat. Tujuannya hanya Pak, mau minjem uang Pak. Ini bunganya kecil Pak, mau minjem uang. Pembantu saya yang dengar itu, maju nih, begitu gula lepehin. Iya, mun majer. Pak majer. Ya. Telepon terus, sudah pokok 021 dari Jakarta ada diangkat. Ganti pakai HP. Saya pikirkan orang lain butuh segala macam. Saya angkat, nawarkan juga ternyata. Ya. Yang asuransi, yang apa, nggak bisa dipedot. Seharusnya saya belajar tekniknya seperti itu. Supaya jemaat itu lupa semua waktu kan. Pokoknya harus dengar. Ya. Walaupun dalam hati, kapan selesainya, kapan selesainya. Dan saya sampai blokir. Yang saya mau katakan, kalau keinginan ini terus kita ikuti, kita akan punya gaya hidup. Pokoknya, loh saya kan gak minta, gak cari utangan. Ini ada yang nawari utangan, kehendak Tuhan ini. Kalau sudah waktunya bayar, ini pencobaan. Ya, ini pencobaan. Kita harus bisa tahan. Apakah ini kehendak Tuhan? Ingat, Yesus katakan, iya memang itu butuh. Tetapi ingat, bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Bukan hanya untuk memuaskan kedagingan, memuaskan keinginan, memuaskan kebutuhan lah, lebih kalemnya, lebih lembutnya kan gitu. Kebutuhan bukan hanya itu, bukan hanya kebutuhan jasmani aja. Tetapi mengenal kehendak Tuhan, mentaati kehendak Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya percaya bahwa Tuhan merancangkan kita untuk hidup oleh firman. Itu bukan hanya untuk manusia roh kita saja. Saya percaya. Kenapa? Yesus, kalau manusia rohnya tidak kuat, ketika dia mengetahui, dia akan mengalami penyiksaan yang sedemikian rupa. Ingat, manusia jasmaninya di Taman Getsemani, seharusnya dia bisa stroke atau sudah mati. Ingat ketika Yesus dalam ketakutan dia terus berdoa, keringatnya menjadi darah. Bukankah itu sebenarnya pecah?
pembuluh-pembuluh darahnya pecah, tapi masih hidup. Sudah itu dicambuk sedemikian rupa, sampai dagingnya banyak yang terkelupas kan. Masih kuat loh, walaupun tidak sampai akhir. Masih kuat ngangkat salib, pikul salib. Itu kalau bukan karena manusia rohnya yang kuat. Manusia jasmaninya, saudara. Artinya, ketika kita mempunyai firman yang kuat, manusia jasmani kita, tubuh kita pun akan ditopang oleh kebenaran firman Tuhan. Bahwa tidak mudah untuk mengalami dan ditopang oleh firman. Butuh waktu. Buktinya, ketika Anda mempelajari firman, terus firman, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku sudah disembuhkan, terus direnungkan, terus diucapkan, terus direnungkan, terus diucapkan. Ketika penyakit menghantam Anda, maka Anda kalaupun kena, saya lebih percaya banyak tidak kenanya, ya. Tapi seandainya kena pun, Anda akan cepat sembuh oleh kekuatan firman di dalam Anda. Tetapi kalau Anda tidak punya firman, Anda ngalami penyakit, kemudian diserang penyakit, Anda ngalami. Anda baru cari firman. Seringkali kita katakan firmannya tidak berfungsi. Kenapa? Karena firman itu harus menjadi kehidupan kita. Butuh waktu yang lama sampai firman itu menguasai jiwa dan tubuh kita. Itu kebenarannya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat yang kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Pencobaannya ada di bait suci. Pencobaannya ada di gereja. Ya kan? Siapa bilang di gereja itu tidak ada pencobaan? Minimal sudah berusaha HP tidak dibunyikan, tapi lupa getarnya masih digetarkan. Apa kok enak-enak tiba-tiba keluar? Enak-enak tiba-tiba keluar. Itu pencobaan dicari sendiri. Saya kalau fitness itu lucu orang-orang itu. Angkat satu kali, kemudian HP-nya. Itu balas WhatsApp, baca WhatsApp, balas lagi. Angkat 1 menit, HP 5 menit. Ada yang sampai lupa, kok bisa sih? Keringat sudah keluar, kemudian sampai berhenti lagi. Ngangkat lagi 1 kali, main lagi. Dan seseorang kan, tenang, kita saudara. Cek rasanin. Ya. Dan seseorang katakan begini pada saya. Om, situ sing aneh, matangi HP. Saya itu mau latihan. Saya tidak mau terima WA, saya tidak mau terima panggilan, saya mau latihan. Nanti selesai latihan di rumah saya pegang HP lagi. Jadi ingat, pencobaan itu bukan hanya di tempat yang banyak dosanya. Misalnya tempat pelacuran, diskotik, segala macam. Bukan. Itu bisa terjadi, tetapi ingat, hati-hati. Yesus dicobai di bait suci. Bahkan ini luar biasanya, Yesus dibawa ke bait suci. Dipikirnya, setannya sudah bertobat. Ngajak Yesus untuk beribadah. Ya kan? Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubuk
lingkungan bait suci. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah kau mencobai Tuhan Allahmu. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Apa sih sebenarnya pencobaan ini? Lihat bahwa keangkuhan hidup. Keinginan daging sudah, sekarang keangkuhan hidup. Bisa bayangkan kalau Yesus loncat dari hubungan bait Allah dan kemudian ketika orang sudah teriak, malaikat langsung. Yesus akan dipandang hebat. Yesus akan dipuji. Inilah keangkuhan hidup. Kadang orang melayani juga ingin dipuji, ingin disanjung. Ketika disalahkan, marah, tersinggung. Ketika dibandingkan dengan orang yang memang lebih baik, kemudian kita menjadi iri, kita dendam, kita ngambek. Itu namanya keangkuhan hidup. Ingin disanjung. Bahkan, saya mau katakan, bahkan di gereja, ketika kita pelayanan, seandainya kita tidak disanjung, apakah kita tetap masih akan melayani? Seandainya kita sudah banyak memberi, kemudian kita tidak mendapatkan sanjungan, apakah kita masih akan melakukannya? Ingat, bahkan pencobaan bisa ada di bait Allah. Dan di sini bukan hanya soal keangkuhan. Seringkali kita mencobai Allah. Ketika lihat di sini. Saya kalau memang Tuhan baik, saya yakin Tuhan baik. Gaji 3 juta, mau kredit mobil. Sudah, saya percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu mencobai. Itu mencobai. Tapi kalau sudah hitung-hitungannya pas, berani, silakan. Doa, Tuhan jangan sampai macet Tuhan tengah jalan. Ya kan? Dan kadang kita sudah hitung-hitungannya pas, ada aja masalah. Bahkan untuk melunasi utang, kalau bukan anugerah Tuhan, ya, tidak akan bisa sampai selesai. Nah, bisa kok ngomong utang, tidak ada imannya. Ada gereja marah sampai tidak undang saya lagi loh. Karena pendetanya, gembalanya mengajarkan tidak boleh utang. Saya katakan boleh utang. Pokoknya bisa bayar. Loh, memangnya kita pakai air ini tidak utang? Pakai telepon enggak utang. Iya kan? Banyak orang enggak akan punya rumah kalau enggak utang. Dengan kita bisa membayar terus, itu sudah anugerah Tuhan. Tetapi yang saya katakan, kalau sudah tidak terjangkau hitung-hitungannya, gaji 3 juta, mau kredit 5 juta sebulan bayar, sudahlah, itu mencobai Tuhan. Ya, mencobai Tuhan. Ya. Jadi jangan mencobai Tuhan. Pelayananku sudah sombong. Mana buktinya Tuhan tidak hukum saya? Kita melakukan dosa, Tuhan tidak hukum saya. Jangan mencobai Tuhan. Belum waktunya. Ya, hanya belum waktunya aja.
Ketika Anda mengatakan aku berbuat dosa tapi Tuhan diem. Ya, seperti pemazmur kan sering membahas soal itu. Itu namanya mencobai Tuhan. Dan tidak ada orang yang selamat dengan mencobai Tuhan. Itu aja. Jadi di sini pencobaan juga bisa terjadi di gereja. Lihat seseorang karena marah kemudian tidak mampu lihat senyum pada orang yang kita tidak sukai. Itu pencobaan. Apakah Anda tetap angkat? Apakah Anda tetap tidak bisa senyum? Apakah Anda tetap tidak bisa kerjasama dengan orang itu? Pencobaannya ada di gereja. Pencobaannya ada di gereja. Banyak orang tidak mengerti apa yang terjadi dan memaksa saya untuk datang kepada seorang tante di tempat ini yang sudah pindah gereja. Mereka tidak mengerti bahwa saya nyampaikan firman bukan karena saya tahu masalahnya dan langsung menghantar. Saya bahkan tidak tahu sama sekali. Saya kaget ketika jemaat katakan, itu loh tante itu tidak ke gereja karena tersinggung dengan khotbahmu. Loh, saya kan tidak tahu. Makanya saya katakan, bahkan di hadapan saya pun saya sudah salaman. Dia bisa lihat cari batu loh. Ngerti maksud saya cari batu? Sudah adem gini bisa. Satu kali ketemu di jalan. Saya sudah bilang, tante, tidak dengar loh. Biasanya tidak mudah. Iya. Akhirnya hanya pergi ke kaum wanita. Saya bilang ke Yohana, kalau mau pelayanan firman, Bu ya datang walaupun tidak mau dengarkan khotbah saya. Datang minimal sebulan sekali perjamuan kudus. Loh, pendeta Anda baik. Iya. Kalau pendeta di tempat lain, Anda tidak datang misalnya hari Kamis dikhususkan doa pekerja. Anda tidak datang, tidak ada pelayanan. Anda boleh tanya di banyak gereja. Dan ternyata tidak mau datang. Saya katakan, kalau tidak mau datang, masa hamba Tuhan perjamuan kudus saja tidak mau nikmati perjamuan kudus. Coba ngomong, kalau memang tidak mau datang perjamuan kudus, ya sudah ibadah biasa di kaum wanita, tapi tidak firman, marah dan pindah. Tapi banyak orang yang tidak tahu, wah Pak Yusuf itu jahat, Pak Yusuf itu keras, segala macam. Itu loh masalahnya. Kenapa saya juga tidak suka kumpul? Saya mau ketika saya nyampaikan firman, bukan karena saya mendengar dari orang-orang, pembicaraan orang-orang. Saya mau karena Tuhan yang menyingkapkan. Banyak orang tidak ngerti dan saya mengatakan, ingat salah satu pencobaan itu bisa terjadi di gereja. Bisa terjadi di gereja. Sudahlah, paling gampang kalau ada unek-unek dengan seseorang. Anda doakan orang itu dengan suara yang terdengar. Tuhan, aku mengampuni si A. Tuhan, berkati dia berlimpah-limpah. Tuhan, biarlah dia menyadari akan kebaikan kekayaanmu. Tuhan, aku melepaskan orang itu. Aku tidak akan sakit hati. Aku memberkati orang itu. Setiap hari Anda doakan itu, Anda tidak akan punya sakit hati. Ketika Anda sudah tidak punya sakit hati, jangan doakan orang itu terus. Doakan orang lain. Ya. Tetapi setelah Anda melepaskan itu doa, maka Tuhan yang akan beracara pada orang itu. Tetapi urusan kita dengan Tuhan sudah selesai. Ya. Hati-hati di sini. Ingat, pencobaan
bisa datang di gereja. Ketika kita memakai talenta kita dengan maksimal, hati-hati dengan keangkuhan. Ya, hati-hati dengan kesombongan. Saya berandai-andai begini. Iya. Saya dapat kemurahan Tuhan. Pokok dari pembacaan saya tiap hari, saya bisa khotbah. Dari pembacaan. Tetapi saya berpikir begini, ya dengan kemudahan yang Tuhan berikan, saya harus hati-hati. Jangan sombong. Kenapa? Kalau Tuhan bikin lupa aja 5 menit, apa yang saya mau khotbahkan kan saya udah pakai catatan kan. Jadinya kalau Tuhan bikin lupa aja, enggak usah 5 menit, 2 menit aja. Ini kacau suasana. Bayangkan 2 menit hanya pandang-pandangan. Ya. Artinya bahkan dengan segala keahlian kita pun, sikap hati kita tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Loh, apakah bisa main gitar kemudian ini pindah kunci D itu di mana ya? Bisa loh. Yang namanya Herlin Pirena aja mengatakan, walau ada usah latihan saya sudah bisa. Waktu tampil lupa baitnya, bait lagunya. Ini yang kawakan. Ya. Jadi bahkan di bait suci, jangan sampai keangkuhan, kesombongan itu muncul. Ya, kita harus merendahkan diri. Karena ketika kita menyombongkan diri, itu namanya mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan. Ayat yang ke-7. Yesus kata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ini keinginan mata. Ya, keinginan mata. Iblis membawa Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Sederhananya begini. Yesus dibandingkan apapun juga tetap Yesus yang utama. Sederhananya itu. Jangan sampai kita meninggalkan iman kita walaupun hanya sementara. Ya, sementara. Kan banyak orang kan, sudahlah bohong sedikit, nanti minta ampun atau KTP, sudahlah hanya KTP, ganti Islam aja lah, ganti Buddha aja lah mungkin di negara yang Buddha, di negara yang Hindu mayoritas Hindu, ganti Hindu aja lah. Kenapa? Supaya dapat pekerjaan, supaya gampang, supaya naik jabatan. Ya. Yang penting kan hati, yang penting hati. Tidak bisa seperti itu. Ya. Tidak bisa. Yesus suruh nyembah iblis, tidak mau. Kenapa? Nyembah iblis. Yesus hanya menyembah Bapa di surga. Yesus tidak menyembah iblis walaupun ditawari seluruh kemegahan, seluruh dunia. Sampai kan orang korupsi kan seperti itu kan. Apakah dia mau mempertahankan iman? Atau satu kali aja lah korupsi. Nanti ada 2 kali, ada 3 kali. Yesus tidak mau ditawarin seperti ini. Pokok prinsip kita,
untuk cobaan keinginan ini, ya keinginan mata. Jadikan Tuhan yang utama. Jadikan Tuhan yang utama. Anda akan mudah meninggalkan waktu ibadah. Kan masih ada minggu depan. Saya selalu katakan, iya kalau sampai minggu. Kalau Anda sampai Sabtu, tidak sampai minggu. Kita berpikir, Allah, satu kali aja lah. Ini loh, mencoba keinginan mata itu. Ngeri. Berapa banyak kita sering menunda untuk beribadah, menunda untuk ini. Bukan murtad, tetapi hanya menunda. Biasanya tanggal 1 ibadah, tanggal 10 aja lah. Kok tetap ibadah? Perhatikan, jadikan Yesus yang utama. Jadikan Yesus yang utama. Aku akan berikan semua. Aku akan berikan kemudahan. Aku akan berikan berkat. Pokoknya jangan sembah Tuhanmu, sembah aku, kata iblis. Pokoknya ikut aku. Sudahlah, hanya sementara. Zaman sekarang ya gitu. Hanya sementara aja. Bukan seterusnya. Tetapi Anda berandai-andai aja. Seandainya pada waktu kita melanggar dan kita mati. Loh, kan berandai-andai seperti itu. Bukan, wah, kan kita orang percaya. Iya. Tetapi ini untuk menjaga iman kita. Untuk terus fokus pada Tuhan dan mengutamakan Tuhan. Oh ya, gampang merenung gitu loh. Seandainya ini, seandainya ini, seandainya ini. Anda akan menjadi orang yang bijak untuk menentukan pilihan. Ya, waktu-waktu ke depan tidak akan mudah. Banyak tawar. Bagaimana di sini? Seandainya orang itu, hamba Tuhan itu nyangkal imannya, pasti dia akan selamat. Nanti kan bertobat lagi Pak Yusa. Tidak semudah itu. Ya. Agama mayoritas kita mengatakan begini. Sekali kita mengucapkan syahadatnya, maka selamanya engkau jadi orang itu. Padahal banyak orang Kristen mengucapkan itu sebentar, mungkin untuk menikah, kemudian berbalik lagi. Padahal namanya katanya itu tercatat terus. Itu pengakuan dari mereka. Jadi jangan main-main dengan iman kita. Jangan main-main. Jadikan Yesus yang utama. Apapun yang terjadi. Sekalipun seluruh dunia, Yesus pada waktu itu dalam kemanusiaannya, dia menolak itu dan dia katakan hanya Allah yang patut disembah. Tekanan demi tekanan akan semakin banyak ke depannya. Dan hanya orang-orang yang kuat saja yang akan terus bertahan sampai pada akhirnya. Anda tidak bisa, Anda tidak takut pada siksaan. Bagaimana kalau dikasih kesenangan? Dan salah satu menteri agama pada waktu Pak Harto, kalau tidak salah itu, dia tahu kekristenan kalau ditekan ini semakin merambat, makanya dibebaskan. Sungguh loyo kekristenan waktu menteri itu, saya lupa itu menteri siapa, loyo. Tetapi ketika kekristenan ditekan, seperti di Cina, mujizat tiap hari. Mujizat tiap hari. Coba tanya ke pendeta-pendeta yang terkenal sekarang, yang ribuan ya jemaatnya. Kalau mau jujur mereka, kalau Anda tanya, Pak, minggu ini mujizatnya apa yang Bapak buat?
Ya, saya hanya lihat jemaat setia. Kalau ditanya, awal-awal pelayanan Bapak, bagaimana ceritanya? Maka dia akan cerita orang mati dibangkitkan, mujizat, kelimpahan secara supranatural, kesembuhan, pelepasan. Dia akan banyak cerita. Artinya apa? Ketika kita dalam tekanan, justru pengharapan iman kita kepada Tuhan itu sangat kuat. Di sanalah mujizat terjadi. Ayat yang ke-11. Lalu iblis meninggalkan Yesus. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saya sederhanakan kembali. Ketika kita bisa mengatasi keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata, maka pelayanan para malaikat akan menjadi bagian kita. Surga akan melayani kita. Kita siap dengan pelayanan supranatural yang Tuhan akan kerjakan. Hanya ketika sudah selesai mengatasi pencobaan. Sidang jemaat, inilah waktunya sungguh-sungguh semuanya ditanggalkan. Tanggalkan segala kedagingan. Tanggalkan. Kita kebut-kebutan dengan waktu. Mana yang kedatangan Tuhan nanti di atas awan. Atau kematian kita yang kita tidak tahu kapan. Tetapi oleh karena itu saya mengatakan kita sedang kebut-kebutan. Oleh karena itu ayo sungguh-sungguh bangun manusia roh kita. Hidup dalam kekudusan sampai dalam taraf tidak bercacat celah dan tidak berkerut. Itu yang harus kita lakukan. Masa bertahun-tahun gak berubah. Yang tersinggungan masih tersinggungan. Ya kan? Yang masih suka iri. Terus seperti itu. Berubah. Kenapa? Penghakiman dari Tuhan itu mengerikan. Ya. Kita lihat. Penghakiman Tuhan itu mengerikan. Dan penghakimannya jujur. Ya. Nanti ketika kita bahas tentang kerajaan 1000 tahun, saya sebetulnya mau nyampaikan ini hari ini, tapi kok saya lihat kok panjang ya, panjang ayatnya. Ada 2 pasal yang harus. Jadi sebelum kerajaan 1000 tahun, peperangan Yesus dengan antikris itu harus dipaparkan terlebih dahulu. Masuk kerajaan 1000 tahun, selesai kerajaan 1000 tahun, perang Gog Magog, kemudian baru penghakiman itu selesai. Sampai sana aja, jangan sampai terakhir, tetapi panjang ya. Oleh karena itu ayo, yang saya mau katakan kembali, persiapkan sungguh-sungguh. Seakan-akan kita ini mau mati nanti ya. Tetapi bekerjalah sungguh-sungguh seakan-akan kita tidak akan mati. Dengar soal iman, persiapkan sungguh-sungguh. Milikilah hubungan yang intim, kenali Tuhan dan utamakan Tuhan. Saya sedih ketika banyak orang hanya ibadah kalau sempat. Kalau sempat. Seharusnya sekarang saya mau katakan lagi, selalu carilah kesempatan untuk bisa ibadah. Carilah setiap kesempatan, manfaatkan. Jangan kalau sempat, kalau tidak capek, kalau mood saya baru mau ibadah. Saya mau katakan, berarti orang seperti itu belum lahir baru. Ketika dibuka nanti buku itu, kebaikan dan kejahatan, kebaikan dan dosanya tercatat di banyak kitab. Kitab tentang kebaikan, kitab tentang kejahatan, kitab tentang kebohongan. Itu ada catatannya semua. Walaupun banyak kebaikan,
kalau tidak tercatat di kitab kehidupan. Habis. Tetapi orang Kristen, kitab kejahatan ketika sudah sampai kejahatan dosa itu bersih. Kenapa? Karena sudah dihapus oleh darah Yesus. Yang ada hanya kebaikan-kebaikan untuk menentukan kedudukan dan upah kita di surga. Karena pasti nama kita tercatat di buku kehidupan. Yang menentukan ini buku kehidupan. Sebaik apapun kita, tanpa tercatat di buku kehidupan, tidak bisa masuk surga. Nah, hal seperti ini tidak bisa diterima oleh kebanyakan orang. Tapi kita tidak perlu berdebat. Jadilah sesuai dengan iman masing-masing. Iya kan? Tidak perlu berdebat, tidak perlu menyalahkan orang lain. Tugas kita hanya menyampaikan, diterima iya, tidak diterima terserah, tugas kita selesai. Ya, Yesus akan datang kedua kalinya.